Pada video kali ini saya akan memberikan cara flash BIOS menggunakan SPOD ya, baik SPOD 3 maupun SPOD 4. Itu sama saja. Ini SPOD 4 yang saya punya. Saya tunjukkan caranya seperti ini. Kalau teman-teman baru membeli SPOD 3 maupun 4, belum punya programnya, program SPOD Programmer ini, teman-teman bisa download di Google ya. Ketikkan aja SPOD. Ini masuk ke website resminya spodproject.com. Nah, di sini teman-teman download sesuai versi SPOD-nya. Kalau SPOD 3, download softwarenya di SPOD 3, SPOD 4. Software versi utama kan versi yang terbaru ya. Kalau SPOD 4 ini 0.0.7.7 ini yang terbaru ya. Oke, saya download, setelah itu diinstal. Nah, untuk drivernya itu setelah kita install programnya ini, dia masuk ke C program file SPOD. Ini tergantung mau SPOD 3 ataupun SPOD 4. Karena punya saya SPOD 4, diklik SPOD 4. Nah, di sini ada driver. Setelah kita install, dia drivernya akan muncul. Umpamanya teman-teman Windows-nya teman-teman minta driver, ambil aja di sini. Oke, lanjut kita buka dulu program SPOD-nya seperti ini. Nah, ini soket bawaannya ya, soket bawaan dari SPOD-nya. Cuma kalau pakai ini kita harus lepas pasang chip BIOS-nya atau IC BIOS-nya. Itu agak ribet atau agak susah ya. Ini saya beli soiknya atau konektornya. Ini banyak di online shop yang dijual. Nah, saya pakai ini aja. Yang dimasukin pada ini bawahnya, dari bawah 4 ke kiri, 4 ke kanan. Jadi 8 kaki ini kita masukin di sini. Nah, ujung yang kiri atas yang keempat itu kaki satunya. Jadi dari bawah 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kaki satunya. Nah, kita masukin seperti ini ya. Jadi seperti ini posisinya. Ini juga bisa kebalik begini. Ya. Cuma kita tetap ngambilnya dari bawah. Oke. Ini saya kasih contoh IC BIOS-nya pada Asus A450C. Itu
kode mainboardnya X450cc revisi 2.1, chip IC-nya 25K64FE-SIG ya. Ini kalau posisi gini agak tidak seimbang. Dengan ujungnya di sini ya, ujung satunya. Kita fokus ke ujung satunya, pojok atas kiri. Kalau posisinya gini, ini kiri, ini kanan. Nah, ini IC 25K64FE-SIG. Coba kita cek di Google IC-nya, datasheet-nya. Delapan mega 3 volt ya, 3,3 volt. Nih 8 mega 3 volt atau 3,3, dia bekerja dari tegangan 2,7 hingga 3,6 volt. Oke, lanjut ke program SPOD-nya atau aplikasi SPOD-nya. Nah, setelah programnya dibuka, kita masukkan USB-nya. Setelah terdetek, langsung umpamanya versi teman-teman, versi muncul seumpamanya versi firmware-nya perlu diupdate. Biasanya dia kalau muncul perlu diupdate pada layar, teman-teman update-nya di sini di setup, update firmware-nya ya. Firmware-nya ini diupdate, biarkan dia berjalan sendiri. Dia nanti berjalan sendirinya sampai finish. Setelah itu dibuka USB-nya, pasang lagi, dibuka lagi. Setelah itu buka programnya, SPOD programmer ini, aplikasinya. Karena kita tadi udah cek ini bekerja di 3,3 volt, 2,7 sampai 3,3 volt, teman-teman bisa klik 2,7, 2,8, 3 ataupun 3,3. Saya standarkan di 3,3 karena di mainboard rata-rata tegangan yang keluar 3,3 volt. Udah gitu centang auto verify ini ya, dicentang. Lanjut ke langkah flashnya, flash BIOS-nya. Teman-teman pilih pada mode of programmer, pilih SPI 25 flash ini. Setelah gitu read. Setelah oke, ada status register ini oke, test point oke. Kita read yang paling atas ya, kita backup dulu isinya. Nah, setelah itu kita simpan, sip. Kita kasih nama, misalkan X450cc revisi
2.1. Karena ini kerusakan hard display, saya kasih OMD. Disimpan. Nah, dicek lagi setelah kita save, cek dulu apakah udah tersimpan. Ini ya, udah tersimpan dengan kapasitas 8 MB. Selanjutnya kita buka file BIOS yang simpenan file BIOS yang bagus. X450 CC revisi 2.1 ya, 2.1. Nih, coba nih ya, X450 ini udah simpanan saya yang bagus-bagus, saya simpan. Artinya ini file BIOS yang benar-benar bagus gitu, karena backupan dari unit yang normal. Tinggal diklik. Nah, setelah muncul di sini datanya kita, file BIOS normal, baru langsung di write. Nih ya, menu write ini kita klik dan tunggu sampai selesai. Ini dia langsung iris. Udah gitu langsung verify ya, iris, verify, ngisi file, langsung verify juga sampai selesai. Cepat lambatnya proses ini tergantung besarnya size file BIOSnya ya. Ada 4, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Oke, udah verify oke. Berarti ini udah bisa dicabut, udah selesai. Ya, demikian caranya untuk flash BIOS menggunakan SPOD. Ini kalau menggunakan yang terdahulu, saya menggunakan SP 2012 ya, ke 2021, 2020 itu sedikit lama prosesnya, tapi menggunakan SPOD ini cepat untuk flash BIOSnya. Ini juga bisa digunakan untuk flash BIOS EC, test keyboard seperti video yang duluan saya upload saat servis servis keyboard. Nanti saya tunjukkan tuh cara flash EC sama cara untuk ngetes keyboardnya agar lebih detail. Cukup demikian untuk video kali ini. Kita ketemu pada video-video yang lain.